Nah, kali ini kita akan membahas cara menentukan kondisi optimum pada soal terapan. Kondisi optimum ini bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, nanti ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah tentukan persamaan fungsi yang akan dioptimumkan. Bisa maksimum, bisa minimum. Nah, fungsi ini kita sebut sebagai fungsi objektif. Langkah kedua, cermati fungsi objektif. Nah, kita lihat ada berapa banyak variabel bebasnya. Kemungkinannya nanti bisa ada satu variabel bebas, bisa jadi ada dua variabel bebas. Nah, apabila pada fungsi objektif terdapat satu variabel bebas, maka langkah berikutnya tinggal kita turunkan fungsi objektif dan sama dengankan dengan 0. Kemudian, tentukan nilai maksimum atau minimumnya, tergantung soalnya ya. Nah, kalau fungsi objektif itu punya dua variabel bebas, maka langkah penyelesaian berikutnya adalah yang pertama, tentukan persamaan yang menghubungkan kedua variabel bebas itu. Kemudian, substitusi persamaan variabel ke fungsi objektif. Dan langkah berikutnya hampir sama dengan kasus sebelumnya. Turunkan fungsi objektif dan sama dengankan dengan 0. Serta langkah terakhir, tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, itu langkah untuk menentukan kondisi optimum pada soal terapan. Contoh soalnya sebagai berikut. Contoh soalnya kakak ambilkan di soal nomor 3, soal pelatihan. Seorang pedagang menjual X unit barang dengan keuntungan per unit sebesar sekian. Satuannya adalah Rp1.000. Kita diminta mencari keuntungan maksimum pedagang itu. Nah, di sini pedagang itu menjual barang sebanyak X. Kita tulis aja ya. Di sini banyak barangnya. Banyak barang adalah X. Kemudian keuntungan tiap unitnya adalah sekian. Ini untung per unit. Sama dengan min X kuadrat plus 60X plus 1.500. Satuannya adalah Rp1.000. Nah, kita diminta mencari keuntungan maksimum. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu fungsi yang mau kita maksimumkan atau minimumkan. Di sini kita mau memaksimumkan keuntungan, artinya kita perlu mencari fungsi keuntungan tersebut. Nah, kita lihat, banyak barangnya ada X, untung per barangnya atau untung per unitnya adalah sekian. Berarti keuntungan totalnya, atau kita tulis aja untung, ini sama dengan, tinggal kita kaliin aja ya, X dikali sama untung per unitnya, berarti X dikali sama min X kuadrat plus 60X plus 1.500. Nah, kalau kita jabarkan akan menjadi min X pangkat 3 plus 60X kuadrat plus 1.500X. Nah, ini fungsi keuntungannya. Nah, langkah berikutnya kita lihat, di sini pada fungsi keuntungan ada berapa banyak variabel bebasnya. Nah, ternyata ada satu ya, yaitu X itu sendiri. Nah, berarti karena cuma ada satu variabel bebas, tinggal kita turunkan aja. Kalau kita turunkan, akan menjadi, ini kita misalkan aja fungsinya fungsi U gitu ya. Kita turunkan, U aksen sama dengan min 3X kuadrat plus 120X plus 1.500. Nah, kemudian setelah kita turunkan, kita sama dengankan dengan 0. Berarti kita peroleh min 3X kuadrat plus 120X plus 1.500 sama dengan 0. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan, kita bagi min 3 aja. Ini bagi min 3 jadinya adalah X kuadrat min 40X min 50. Bukan 50 ya, 500 ya. Nah, sama dengan 0. Berikutnya kita faktorin jadinya berarti X min 50 dikali sama X plus 10 sama dengan 0. Nah, dapat deh X-nya sama dengan 50 atau X-nya sama dengan min 10. Nah, X tadi menunjukkan banyak barang. Kan kalau banyak barang nggak mungkin negatif ya, artinya kita ambil yang X sama dengan 50. Nah, berarti keuntungan ini akan mencapai kondisi maksimum kalau X-nya diganti sama 50. Nah, artinya untuk mencari untung maksimum, ganti aja X-nya menjadi 50. Kalau
X-nya kita ganti jadi 50, maka bisa kita tulis untung maksimumnya sama dengan kita masukin X sama dengan 50, boleh yang ke atas atau yang bawah ya, sama aja. Misalkan kakak masukin yang atas, berarti 50 dikali min 50 dikuadratin adalah 2500 plus 60 kali 50, 3000 plus 1500. Nah, sama dengan 50 dikali min 2500 tambah 3000, hasilnya adalah 500. 500 tambah 1500, hasilnya adalah 2000. Nah, kalau kita kalikan, jadinya adalah 5 kali 2, 10 ya. Nolnya tuh 2, 3, 4. Nolnya 4 tuh 2, 3, 4. Nah, hasilnya sekian. Cuman kita ingat tadi satuannya dalam ribu rupiah. Nah, artinya kita tambahin 03 lagi nih. Oke. Atau bisa kita tulis keuntungannya adalah 100 juta rupiah. Nah, itu soal nomor 3 di soal pelatihan. Contoh soal berikutnya, soal pelatihan nomor 10. Jumlah dua bilangan positif X dan Y adalah 20. Nah, di sini kita punya dua buah bilangan positif X dan Y yang ketika dijumlahkan sama dengan 20. Kita diminta mencari nilai maksimum dari Z sama dengan X kuadrat Y. Kalau kita lihat, fungsi objektifnya udah tahu ya. Fungsi yang mau kita optimumkan adalah Z sama dengan X kuadrat Y. Nah, langkah berikutnya kita lihat, pada fungsi objektif ini ada berapa banyak variabel bebasnya. Nah, ternyata ada dua variabel bebas, yaitu X dan Y. Artinya kita butuh satu persamaan yang menghubungkan dua variabel bebas itu. Nah, kita gunakan aja persamaan yang atas ya. Ini kalau kita ubah, bisa kita tulis Y itu sama dengan 20 min X. Langkah berikutnya kita substitusikan persamaan ini ke fungsi objektif, sehingga kita peroleh Z sama dengan X kuadrat dikali Y-nya adalah 20 min X. Atau kalau kita uraikan menjadi 20x kuadrat min x pangkat 3. Nah, ini fungsi Z-nya. Berikutnya, karena di sini udah jadi satu variabel bebas, tinggal kita turunkan aja. Kita tulis Z aksen sama dengan 2 ke depan berarti 40x min 3x kuadrat. Nah, kemudian kita sama dengankan dengan 0. Ini kita sama dengankan dengan 0. Berarti bisa kita faktorkan, X-nya keluar, dalamnya adalah 40 min 3X sama dengan 0. X-nya dapat sama dengan 0, atau X-nya sama dengan berapa nih berarti? 40 per 3 ya. Nah, itu X-nya. Di soal disebutkan bahwa bilangannya adalah bilangan positif. Artinya yang kita pilih adalah yang 40 per 3. Nah, berarti fungsi Z ini akan mencapai kondisi optimum atau kondisi maksimum berarti di sini ya, ketika X-nya kita ganti menjadi 40 per 3. Nah, kita masukin aja, boleh ke yang tengah atau yang bawah ya. Kalau kita substitusi, dapatnya berarti Z maksimum sama dengan, misalkan kakak masukin ke yang tengah aja. X kuadrat dapatnya berarti 1600 per 9. Dikali 20 min 40 per 3. Nah, kita peroleh 1600 per 9 dikali 20 kali 3, 60 dikurang 40, 20 per 3. Nah, atau bisa kita hitung menjadi 1600 dikali 20 adalah 32.000 per 27. Atau sama aja dengan 1 per 27 dikali sama 32.000. Nah, inilah Z maksimumnya. Berarti jawabannya yang C.